Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Ibu Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah telaah kurikulum, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ruang lingkup kurikulum dan implementasinya di SMP. Saya selaku moderator akan menyerahkan kepada rekan saya, Mbak Amel atau Fitri Nur Amelia dengan NIM 404200003. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sakti. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang penting karena salah satu fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki peserta didik agar lebih berkembang lagi. Suatu pendidikan akan memberi pengajaran kepada peserta didik untuk mencari tahu, menemukan, menyelesaikan masalah, dan melatih dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan menjadi suatu hal penting yang harus ditempuh oleh setiap manusia agar terus berkembang. Dalam suatu pendidikan tidak terlepas dari adanya kebijakan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Di dalam pendidikan seringkali kurikulum terabaikan, padahal kurikulum justru memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah beberapa kali dilakukan pembaruan atau inovasi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Sejarah perkembangan pengembangan kurikulum di Indonesia memperlihatkan telah diadakan 9 kali minimal pembaruan kurikulum termasuk inovasi atau pengembangan kurikulum pada tahun 2013 yang dikenal dengan kurikulum 2013. Seiring berjalannya waktu, semakin berkembang pula kurikulum pendidikan di Indonesia. Perkembangan kurikulum terjadi pada tahun 1947, Renjana Pembelajaran 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurir, yang artinya pelari, atau curer, yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno yang di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Kurikulum juga merupakan sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program dan rencana pendidikan yang disesuaikan untuk pembelajaran siswa. Bagi pihak guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau kepala madrasah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Adapun bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar. Selain pedoman bagi peserta didik, kurikulum memiliki 6 fungsi penting dan strategis, yaitu
Yang pertama, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diferensiasi, fungsi penyesuaian, fungsi mengintegrasian, dan fungsi diagnostik. Tujuannya adalah sesuatu yang ingin dicapai pada kurikulum pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum memegang peran penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Yang pertama, perkembangan tuntunan, yang kedua, kebutuhan masyarakat, yang ketiga didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada tercapainya nilai-nilai filosofis, terutama filsafat negara. Selanjutnya, kurikulum 13. Kurikulum 13 telah ditetapkan mulai dari tahun ajaran 2013 atau 2014. Penerapan ini dilakukan terutama di sekolah yang telah memiliki akreditasi A. Kurikulum 2013, pembahasan terhadap kedudukan kurikulum adalah penting karena posisi itu akan memberikan pengaruh terhadap apa yang harus dilakukan kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Priyatni pada tahun 2014, kurikulum 2013 menjelaskan penyempurnaan dan penguatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia setelah kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL merupakan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengolahan, serta standar pembiayaan. Menyatakan untuk mencapai kegiatan kompetensi pada kurikulum 2013, pembelajaran harus dilaksanakan dengan tujuan ideal. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari peserta didik sebagai satu-satunya sumber belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju pendekatan proses. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju jawaban multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan kebudayaan dan pemberdayaan, nilai-nilai ing ngarsa sung tulodo ing madya mamangkurso tuturi handayani. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah pendidik, peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Selanjutnya, kurikulum revisi. Kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, sejalan dengan perkembangan zaman yang menurut adanya perubahan kurikulum terjadi. Perubahan kurikulum ini tidak mengubah namanya, hanya saja ada tambahan kata revisi di belakangnya. Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin penting dalam kegiatan dalam kurikulum 2013 tersebut, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Ke-10 perubahan yang menjadi poin penting dalam kegiatan tersebut ialah: yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional. Yang kedua, penyederhanaan aspek penilaian peserta didik oleh guru pada kurikulum 2013 yang baru. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir peserta didik pada kurikulum 13 yang baru di semua jenjang pendidikan. Yang kelima, penerapan teori jenjang 5M pada kurikulum 2013 yang baru. Yang keenam, menggunakan metode pembelajaran aktif. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kompetensi inti
KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedelapan, penilaian sikap. KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan setiap mata pelajaran hanya agama dan PPKN. Namun kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Skala penilaian menjadi 1 sampai 100. Penilaian sikap nilainya kurang. Namun peserta didik diberikan pembelajaran ulang terlebih dahulu. Nilai remedi nilai yang dicantumkan dalam hasil 9. Dalam hasil perubahan istilah dalam kurikulum 2013 revisi berdasarkan Permen nomor 53 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku karena dirubah menjadi penilaian kurikulum 2013 direvisi sebagai berikut. Yang pertama, istilah KKM berubah istilah dengan KBM. KBM Konsentrasi Belajar Minimal. Yang kedua, istilah UH berubah istilah dengan PH semester. Istilah UAS berubah istilah dengan PAS penilaian akhir semester atau ganjil dan genap. Istilah UKK berubah PAT penilaian akhir tahun. Soal dalam PAT terdiri dari materi semester ganjil sebesar 25% dan semester genap 75%. Selanjutnya, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya asing yang dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saling diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum ini ditetapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir itu ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Merdeka Belajar menjadi suatu terobosan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadikan proses pembelajaran di setiap sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, untuk kelas 8, kelas 9, dan kelas 10. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total CP per tahun. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum 2013 revisi ke kurikulum merdeka. Di Indonesia, kurikulum terus-menerus mengalami perubahan atau mengalami pengembangan. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, paling tidak itu ada sekitar 14 kali perubahan, yaitu pada zaman Orde Lama atau zaman Presiden Soekarno berkuasa pernah terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar tahun 1964, dan kurikulum sekolah dasar tahun 1968. Kemudian pada zaman Orde Baru juga mengalami perubahan, sekitar ada 6 kali perubahan kurikulum. Kemudian setelah zaman Orde Baru berakhir dan berpindah menjadi masa reformasi, terjadi 5 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KPK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pelajar atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013 revisi, dan yang terakhir ini yaitu kurikulum merdeka.
Kebijakan pengembangan kurikulum 2013 revisi ke kurikulum merdeka itu didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Keputusan dari Kemendikbudristek ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan ketertinggalan pembelajaran satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum satuan pendidikan mengacu pada dasar serta pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Terus yang kedua, kurikulum 2013 itu untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Yang ketiga, kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh. Kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, kurikulum 2013 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor undang-undangan. Kemudian nomor 5, kurikulum 2013 ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang bidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Yang keenam, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka. 2. Pemenuhan beban kerja serta linearitas sesuai dengan keputusan Menteri ini. Kemudian yang ke-8, pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan secara serentak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12. Nomor 9, pelaksanaan kurikulum merdeka diberlakukan secara bertahap. Nomor 10, pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang bidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang 11, buku teks utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan ditetapkan kembali oleh pemimpin unit utama yang bidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Nomor 12, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tetap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Dan yang ke-13, kurikulum merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 dan merdeka di SMP atau sekolah menengah pertama. Artikel Jurnal Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ruang lingkup kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 menurut Priantni, yakni ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah kognitif, ranah keterampilan. Kemudian kompetensi dasar atau KD, ranah sikap terbagi menjadi ranah spiritual dan sosial. Kemudian KD pada ranah spiritual untuk jenjang SMP dan SMA fokus pada perwujudan rasa syukur terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai sarana untuk memahami dan sekaligus menyajikan informasi secara lisan dan tertulis. KD, ranah sikap spiritual ini tidak diajarkan tetapi diintegrasikan secara langsung dalam KD ranah kognitif dan psikomotorik. Ranah sikap aspek sosial mata pelajaran Bahasa Indonesia berbeda di tiap kelas. Kompetensi dasar ini fokus pada karakter jujur, kemudian peduli, cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, kreatif, santun, percaya diri ketika melakukan aktivitas berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Ranah pengetahuan dan ranah keterampilan dalam kurikulum 2013 pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran berbasis teks. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa fungsi pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan memahami dan menciptakan teks.
kemampuan memahami dan menciptakan teks ini berdasarkan fakta bahwa kita hidup dalam dunia kata-kata. Menurut Kuskur dalam Prianti, kompetensi literasi adalah kompetensi inti pembelajaran bahasa Indonesia dalam memecahkan masalah kehidupan. Kemampuan menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam dunia nyata dengan menggunakan teks sebagai alat utama kompetensi. Yang kedua, artikel jurnal pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik atau problem based learning sesuai kurikulum 2013 di kelas 7 SMP Negeri 2 Amlapura. Kurikulum 2013 itu menekankan dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berpikir secara ilmiah. Pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang secara prosedural sesuai dengan langkah-langkah umum kegiatan ilmiah. Pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa. Dari analisis data mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013 di SMP di kelas 7 SMP Negeri 2 Amplapura menunjukkan bahwa pendekatan saintifik terlihat dalam langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 2 Amplapura menggunakan silabus yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud sebagai pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian guru bersama MKMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karangasem menyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru menerapkan pendekatan saintifik dalam langkah-langkah pembelajaran, khususnya dalam kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pokok dalam pendekatan saintifik yaitu mengamati, kemudian menanya, mencoba, menegosiasi, dan mengkomunikasikan tidak dapat terlaksana seluruhnya dalam satu kali pertemuan karena terkendala waktu dan kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang tidak menyenangkan. Saya serahkan kembali kepada pemateri Amel. Selanjutnya, artikel jurnal kesiapan sekolah terhadap implementasi kurikulum Merdeka, studi kasus di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kesiapan yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Padang Panjang tergolong cukup baik. Hal ini telah terbukti dari berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dapat disiapkan dengan sebaik mungkin walaupun belum maksimal. Kesiapan SMP Negeri 5 Padang Panjang terhadap implementasi kurikulum Merdeka ini cukup terbukti cukup baik dengan adanya saran dan masukan dari pengawas dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka pada level kedua pada aspek mandiri berubah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa SMP Negeri 5 Padang Panjang telah cukup siap untuk mandiri dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang dapat diakses dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Artikel jurnal selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka di SMP Darul Rohmah Gandung Pelarak Ponorogo. Implementasi kurikulum Merdeka di SMP Darul Rohmah Gandung Pelarak Ponorogo merupakan bentuk komitmen sekolah dalam menanggulangi fenomena learning loss di SMP akibat perubahan sistem pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka tersebut diterapkan khususnya bagi peserta didik kelas 8 tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dengan ketentuan mereka tetap mendapatkan pembelajaran semua mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2013 dengan tambahan suatu proyek setiap 4 bulan. Alokasi jam pelajaran proyek tersebut diperoleh dengan pengurangan 1 jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum, tema, modul, serta pelaksanaan proyek menjadi tanggung jawab tim KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang secara khusus dibentuk oleh sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka serta mendampingi peserta didik selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya, simpulan dari beberapa artikel jurnal yaitu kurikulum adalah suatu
hal penting sebagai dasar dari pendidikan. Di Indonesia sudah beberapa kali berubah kurikulum hingga menjadi kurikulum merdeka yang belum sepenuhnya ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Kebanyakan dari sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka adalah jenjang awal seperti pada kelas 1 SMP maupun 1 SMA. Untuk kelas 2 dan kelas 3 SMP atau SMA masih menggunakan kurikulum 2013. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cynthia selaku dosen mata kuliah telaah kurikulum serta rekan saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.